Lalu ada orang KPK, walaupun dia akuntan, kemudian dia jadi saksi, lalu kemudian dia ikut menghitung. Tidak bisa seperti itu. Kerugian negara itu yang menghitung itu adalah BPK menurut undang-undang, ya. Tetapi juga bisa saksi yang ahli dalam bidangnya. Ini perusahaan ini diminta oleh negara untuk melakukan peran agar menembus daerah-daerah terpencil. Kan penyeberangan tuh. Di Indonesia penyeberangan banyak sekali titik-titiknya. Kalau sekali kapal tidak datang, maka kemudian harga telur naik, beras naik, apalagi kalau cuaca buruk, kapal masuk dok dan lain sebagainya. Pesan kapal, kapalnya lama datangnya, 1 tahun paling bisa cuma dapat 1. Nah, akhirnya kemudian dibelilah perusahaan akuisisi. Akuisisi itu yang menilai itu adalah suatu perusahaan namanya perusahaan penilai, perusahaan jasa penilai. Jadi mereka mempunyai standar yang berbeda dengan akuntan. Akuntan punya PSAK, mereka mempunyai Satuan Penilaian Indonesia yang mengacu juga pada penilaian internasional. Nah, mereka melakukan penilaian, mereka lihat tentang kapalnya bagus apa enggak, layak atau tidak, harganya normal atau tidak. Kalau harga ketinggian mereka diskon, sehingga kemudian bisa membantu negosiasi. Akhirnya dicapailah kesepakatan harganya dengan bantuan dari kantor jasa penilai ini. Tetapi para penyidik punya perhitungan lain, dipanggil ahli. Ahlinya ini adalah ahli besi kabarnya. Ahli besi kemudian melihat, saya lihat ini kapalnya kapal bekas. Yang dihitung kalau ini sebagai besi tua, maka besi tua itu nilainya sekian. Bayangkan coba, kapal 57, seingat saya 57 kapal yang diberi dengan satu perusahaan, sebagai satu perusahaan nih, sudah ada izinnya, ada SDM-nya. Ini kan mahal izin di Indonesia, kayak kita nggak tahu aja. Lalu kemudian kalau besi tua itu sudah di kapal kan beda dong, besi itu dari inovasi. Sama saksi ahlinya yang ahli besi dihitung. Ini sudah 30 tahunan, jadi ini saya hitungnya sebagai besi tua. Pak, tahu nggak, kapal itu umurnya bukan kayak mobil, cuma 5 tahun, 10 tahun sekali diganti. Kapal itu puluhan tahun bisa dipakai. Kemudian, karena dihitung sebagai besi tua, jadilah itu cuma 19 miliar. Dihitunglah oleh akuntannya sendiri, jadi nilainya 19 miliar. Jadi karena dibelinya 1,2 triliun, maka kerugiannya dikurangin 19 miliar tuh. Itu kerugiannya. Aduh, kok begitu ya? Ini begini, Bapak Ibu sekalian, para penegak hukumnya sebaiknya belajar bisnis dulu, belajar inovasi. Ini penting sekali bagi kita untuk membuat keputusan. Jadi besi kalau kita beli harganya 19 miliar, jadi kapal itu bisa harganya katakanlah 200 miliar jadi kapal. Ada izin-izinnya, ada rutenya, apalagi pemerintah sudah melakukan moratorium sehingga tidak ada lagi izin baru dikeluarkan. Kan mahal sekali itu. Nah, akibatnya kemudian nilainya lebih tinggi lagi, 200 sekian miliar.